Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita senantiasa dalam kondisi sehat sehingga tetap bisa beraktivitas dan mengikuti perkuliahan. Pada pertemuan ketiga kali ini, saya akan membahas tentang budaya organisasi dan lingkungan organisasi itu, bahwa organisasi di dalam manajemen berada pada sebuah kondisi, berada pada situasi lingkungan yang berbeda-beda, yang semua itu berpengaruh kepada kinerja organisasi itu sendiri. Kondisi ekonomi yang bagus merupakan salah satu contoh kondisi lingkungan, sehingga bisa mempengaruhi kinerja organisasi. Namun, pengelolaan organisasi atau pengelolaan sebuah bisnis tergantung juga kepada para manajer yang mengelola di dalam organisasi itu sendiri. Salah satu contoh yang sering kita lihat adalah tim sepak bola misalnya. Sampai seberapa kesuksesan dari sebuah tim sepak bola sangat dipengaruhi oleh peran pelatih di tim sepak bola itu. Sehingga sering kita lihat di beberapa klub sepak bola, apabila tidak dapat mencapai target untuk memenangkan sebuah kompetisi pada satu musim kompetisi tertentu, maka manajemen dari tim sepak bola itu akan mengganti dari pelatih tim sepak bola itu. Sering kita dengar itu. Ini merupakan salah satu contoh betapa pentingnya peran manajer di dalam mempengaruhi kinerja organisasi itu sendiri. Dalam ilmu manajemen terdapat dua pandangan terkait dengan peran manajemen ini. Salah satu pandangan yang banyak atau mungkin populer juga di dalam dunia bisnis adalah yang memandang bahwa seorang manajer itu berperan sangat mumpuni di dalam organisasi. Sehingga pandangan ini disebut dengan pandangan mumpuni dari manajemen. Dalam pandangan ini, manajer itu dianggap bertanggung jawab secara langsung atas kesuksesan atau kegagalan suatu organisasi. Sehingga kualitas maju mundurnya, bagus atau buruknya kinerja organisasi itu ditentukan oleh kualitas manajernya. Apabila manajer itu berkualitas, maka kinerja organisasi akan dibawanya menjadi lebih baik lagi. Dengan demikian, manajer sangat bertanggung jawab atas kinerja organisasi. Namun, apakah kinerja organisasi ini sangat tergantung kepada kinerja dari manajer yang bertanggung jawab atas pengelolaan organisasi itu akan sulit diketahui pengaruhnya terhadap kinerja organisasi. Sehingga terdapat pandangan yang kedua, yang disebut dengan pandangan simbolis. Manajer merupakan simbol saja atau merupakan berperan sebagai representasi dari organisasi itu sendiri. Kenapa? Karena banyak keberhasilan atau kegagalan dari organisasi itu bukan hanya disebabkan oleh kemampuan seorang manajer. Seberapa hebatnya kekuatan manajer, kemampuan seorang manajer, namun apabila dihadapkan pada sebuah situasi, kondisi eksternal yang tidak dapat dikendalikan, yang mempengaruhi organisasi, maka manajer itu sendiri juga tidak akan dapat membawa kinerja yang lebih baik kepada performa atau kinerja organisasi itu sendiri. Dalam pandangan simbolis ini disebutkan bahwa manajer itu hanya berperan sebagai representasi perusahaan saja. Karena apa? Karena kegagalan atau keberhasilan organisasi itu juga disebabkan oleh kekuatan eksternal, di mana kekuatan eksternal itu tidak dapat dikendalikan oleh seorang manajer. Nah, sehingga seorang manajer itu
dalam dianggap bahwa seorang manajer itu sudah berusaha semaksimal mungkin, semaksimal kemampuannya untuk mencapai kinerja organisasi. Namun dia harus menyadari bahwa semua itu dibatasi oleh faktor eksternal. Apa saja faktor eksternal itu? Faktor eksternal adalah kondisi ekonomi. Atau faktor eksternal diantaranya termasuk kondisi ekonomi, preferensi pelanggan atau selera konsumen, kebijakan pemerintah, kemudian kondisi kompetitornya, lalu kondisi industrinya, faktor teknologi yang berpengaruh terhadap kinerja sebuah organisasi di dalam industrinya, atau barangkali kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat oleh para manajer terdahulu. Itu juga di luar kendali seorang manajer yang saat ini sedang memimpin sebuah organisasi. Nah, dengan demikian, dalam pandangan simbolis ini, manajer itu hanya hanya melambangkan atau menyimbolkan bahwa dia itu pengendali, dan mereka hanya menyimbolkan dapat mempengaruhi kinerja melalui apa yang mereka lakukan. Namun keberhasilannya juga sangat tergantung oleh faktor lingkungan, terutama lingkungan eksternal. Gambar ini menunjukkan seberapa kuat kekuasaan seorang manajer atau managerial discretion dalam mempengaruhi kinerja organisasi. Kinerja organisasi atau diskresi dari manajer itu akan dibatasi oleh lingkungan organisasi atau organizational environment dan organizational culture atau budaya organisasi. Nah, kedua hal inilah yang sangat berpengaruh kepada kemampuan seorang manajer atau kemampuan manajerialnya. Karena berkaitan dengan kemampuan seorang manajer, maka disebut dengan kemampuan manajerialnya dalam mengelola organisasi untuk mencapai kinerja bisnis yang lebih baik. Nah, dua hal ini yang mempengaruhi kekuasaan mereka membawa organisasi ke arah kinerja untuk mencapai kinerja yang lebih baik lagi. Kalau tadi saya sudah menyinggung tentang lingkungan organisasi, maka sebelum saya jelaskan lebih lanjut secara lebih jauh lagi, barangkali saya awali pembahasan dengan budaya organisasi. Karena dua hal ini yang berpengaruh kepada upaya manajer untuk mencapai kinerja organisasi yang lebih baik. Sebuah budaya organisasi yang baik tentu akan mendorong kemampuan seorang manajer tadi, apakah dalam pandangan simbolis atau dalam pandangan dalam pandangan atau dalam pandangan optimum atau pandangan dalam pandangan omnipoten atau pandangan mumpuni, atau pandangan simbolis bahwa kinerja manajer akan kinerja manajerial atau kemampuan manajerial akan membawa kinerja organisasi yang lebih baik. Itu juga didukung oleh budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan sekumpulan nilai atau sehimpunan nilai, sehimpunan prinsip atau nilai-nilai yang diyakini, prinsip-prinsip yang diyakini, tradisi yang dilaksanakan, atau bahkan cara bekerja yang dianut secara bersama-sama oleh seluruh anggota organisasi. Beberapa hal ini mempengaruhi perilaku serta tindakan anggota organisasi dalam mereka bekerja, dalam mereka bekerja sama upaya untuk mencapai tujuan organisasi. Ini adalah budaya organisasi. Ada salah satu budaya organisasi yang biasanya dicerminkan ke dalam sebuah kalimat motivasi, atau ada yang menyebutnya sebagai jargon atau sebuah moto perusahaan. Contoh di sini ada sebuah kalimat yang menyemangati seluruh organisasi, dan itu menyemangati budaya organisasi. The way we do thing around here. The way we do thing around here. Nah, kalimat ini sebenarnya adalah menyemangati
semua anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Bagaimana mereka bekerja? Mereka bekerja the way we do. The way we do, cara kerja kita, cara kami bekerja. Think around here, artinya melakukan sesuatu di dalam lingkungan kita. Ini adalah kalimat yang menyemangati semangat mereka bekerja, mencapai tujuan organisasi, mencapai kinerja yang lebih baik lagi. Kalimat ini mengandung value, nilai, mengandung simbol, mengandung ritual, mengandung kepercayaan, dan mengandung sebuah cara kerja atau praktek dalam mencapai tujuan organisasi ini. Nah, budaya organisasi ini atau budaya organisasi yang dianut oleh sebuah atau yang dijalankan dalam sebuah organisasi itu, ini membedakan. Jadi budaya organisasi itu dapat membedakan sebuah organisasi dengan organisasi yang lainnya. Dalam bukunya Robin mungkin bisa kita baca bahwa sebuah organisasi yang menjalankan budaya organisasi yang kuat, budaya organisasi yang kurang kuat, katakan begitu, itu dapat mendorong, dapat memacu semua anggota organisasi untuk mencapai kinerja organisasi itu. Nah, budaya organisasi ini merupakan nilai-nilai dan praktek yang dianut bersama dan mempengaruhi bagaimana suatu pekerjaan itu dilaksanakan atau bagaimana cara kerja yang dilakukan oleh seluruh anggota organisasi dalam sebuah organisasi itu dilaksanakan. Artinya budaya organisasi ini mempengaruhi cara para anggota organisasi, karyawan, manajer bertindak, berperilaku dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan. Hal inilah yang membedakan satu organisasi dengan organisasi yang lain. Dari definisi budaya organisasi ini, maka dalam budaya organisasi itu terdapat 3 implikasi. Bahwa organisasi itu adalah merupakan sebuah persepsi. Persepsi di sini berarti adalah sesuatu yang dapat disentuh. Persepsi itu bukan sesuatu yang dapat disentuh secara fisik. Tetapi persepsi ini dapat difahami oleh seluruh karyawan. Melalui pemahamannya mereka, apa yang mereka alami, mereka mau menerimanya di dalam sebuah organisasi. Ini budaya adalah persepsi. Karyawan menerima dan memahaminya. Dan mereka mau melaksanakannya. Itu adalah budaya yang dianggap sebagai sebuah persepsi. Yang kedua, budaya itu adalah nilai yang dapat diterima secara bersama-sama. Nah, dalam hal ini terdapat sebuah semacam kesepakatan bagaimana bahwa setiap individu di dalam organisasi memiliki perbedaan-perbedaan. Setiap individu unik, setiap individu berbeda. Namun perbedaan individu ini mau menerima nilai yang disepakati secara bersama-sama atau nilai-nilai yang ditanamkan di dalam budaya sebuah organisasi itu, dan nilai-nilai ini dilaksanakan dalam cara mereka bekerja. Itu mempengaruhi cara yang sama di dalam melakukan sebuah pekerjaan, menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam sebuah organisasi. Berikutnya, budaya organisasi itu adalah adalah deskriptif. Maksudnya deskriptif di sini adalah bagaimana anggota organisasi itu mengartikulasikan, bagaimana semua anggota organisasi itu memaknai nilai-nilai yang dipercayai di dalam sebuah organisasi. Nah, mereka suka atau tidak suka, kemudian melaksanakan budaya organisasi yang telah ditentukan itu. Jadi meskipun mereka memiliki jenjang pekerjaan atau jenjang level pekerjaan yang berbeda, namun mereka tetap melaksanakan budaya organisasi itu meskipun mereka memiliki tingkat penerimaan yang berbeda-beda di antara satu dengan yang lainnya.